Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir kali ini di webinar dari Happy Ways Divin, Merdeka untuk Menggeluti Passion sesuai karir. Oke, jadi tema malam ini adalah tentang personal branding di LinkedIn. Bersama saya, Rifka Atmosentono, dan yang akan menghadirkan sosok profesional dari segi personal branding dan career consultant, Kak Hana. Oke, kepada Kak Hana, hai. Kenalan Halo dulu Kak. siapa diri kakak. Oke, terima kasih atas undangannya ya Kak ya. Dan selamat malam teman-teman. Kalau mungkin teman-teman di sini lagi nonton bisa di pagi, siang atau malam, tapi semoga teman-teman di sini tetap semangat dan tetap bisa terus untuk berjuang karena sekarang ini kenapa kita temanya tentang LinkedIn? Karena sebenarnya aku pengen kasih tahu trik gimana nih kita bisa dapet tawaran pekerjaan dari LinkedIn ataupun kita bisa memperluas koneksi kita. Jadi biar kita itu bukan hanya apply-apply kerja aja, tapi gimana kita bisa mengembangkan relasi kita agar kita tuh bisa dapet tawaran pekerjaan juga. Kalau Rif, ini kamu masih mute. Nah, Oke, udah boleh share oh, screen Kak kalau ada materinya. oh, Oke, oke. sudah co-host. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku izin share screen dulu untuk teman-teman. Jadi, kita akan ngebahas tentang personal branding. Kalau untuk temanya memang tentang personal branding, tapi ibarat kata sebelum kita personal branding, kita harus tahu dulu nih untuk bagaimana nih kita memperluas koneksi kita. Karena personal branding ini kita harus tahu nih targetnya kita mau ke siapa. Target kita ini mau memperluasnya itu siapa, kemana, tujuannya apa agar kita bisa membuat personal branding kita ini jauh lebih tepat. Makanya itu temanya tentang personal branding. Nah, untuk LinkedIn ini adalah medianya. Bagaimana kita memaksimalkan salah satu media sosial yang masih aktif hingga saat ini dan akan terus berkembang yaitu LinkedIn. Nah, teman-teman, perkenalkan nama aku Hana Asma Syahidah. Teman-teman bisa panggil aku Kak Hana. Saat ini aktivitas aku sebagai karir konsultan di MyEdusolve. Nah, untuk latar belakang pekerjaan aku memang lebih banyak itu di bidang human resource ataupun di bidang pengembangan karir. Nah, untuk latar belakang pendidikan, aku merupakan lulusan dari Universitas Mercu Buana di jurusan manajemen dan psikologi. Oke, topik pembahasan kita ini ada 5, teman-teman. Yang pertama itu, kenapa personal branding itu penting. Yang kedua, cara bikin profil yang menarik dan profesional. Yang ketiga, bagaimana storytelling di bio dan pengalaman kita. Yang keempat, tips membangun kredibilitas lewat konten. Dan yang kelima adalah cara memperluas koneksi dan relasi yang relevan. Nah, kenapa nih kita harus membangun personal branding itu di LinkedIn dan kenapa LinkedIn ini penting? Ada yang teman-teman di sini yang bisa menjawab kenapa kita harus membangun personal branding dan untuk medianya itu LinkedIn. Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat kalau teman-teman tahu untuk jawabannya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, monggo. Oke nih Kak Bale tahu nih. Oke, Ayo, menurut apa Kak nih? Bale gimana nih? Kenapa personal branding itu penting? Kenapa tuh? Izin bertanya, makasih sebelumnya untuk Mbak Mbak Hana dan Mbak Rifka. Jadi eh, kalau menurut saya itu, perkenalkan nama saya Iqbal Fajar Nurrohim. Saya tinggalnya di Jakarta Selatan. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. eh, Pentingnya membangun personal branding di link. Jadi supaya kita tuh biar apa namanya
daya tarik kayak misalkan perusahaan tersebut gitu. Biar kayak kita tuh personal branding kita apa gitu dari kemampuan segi wawasan juga. Jadi biar bisa dikenal dan bisa juga bisa mengenal gitu. Jadi orang-orang kayak bisa dikenal itu kayak orang lain itu bisa melihat kemampuan kita gitu loh Kak. Itu sih yang saya tahu gitu. Terima kasih. Makasih Mas Iqbal. Oke, gimana tuh Kak Hana atas simpulannya Mas Iqbal tadi? Kak Hana? Oh, kirain ke freeze. Oke, mohon maaf ya teman-teman karena ada kendala dari jaringan. Boleh dibantu diulang nggak Kak Bale? Tadi udah perkenalan sama menjawab tentang personal branding. Gitu. Ada lanjutannya? Itu aja sih Mbak. Eh, yang pengen saya tanya. Jadi pentingnya personal branding itu biar kita tuh bisa dilirik sama dunia luar gitu, sama kayak ya istilahnya banyak yang mengenal kita personal branding karena kan butuh ya personal branding itu di setiap manapun biar kita ingin dilirik dengan perusahaan tersebut gitu biar kita juga bisa apa mengenalkan produk kita juga kadang atau kita juga bisa mengenalkan knowledge kita gitu itu aja sih yang saya tahu selebihnya istilahnya yang setahu saya itu aja sih Mbak Hana makasih. Oke, terima Makasih Mas kasih banyak Kak Iqbal. Iqbal atas tanggapannya dan benar sekali nih Kak Iqbal. Jadi untuk personal branding ini adalah bagaimana kita bisa dikenal oleh orang lain. Bagaimana nih Kak Rifka bisa mengundang aku dalam webinar malam ini untuk sharing sama teman-teman karena itu juga karena personal branding aku tentang materi ini gitu. Jadi bagaimana kita mengenal orang lain, bagaimana nih tadi kita bisa mendapatkan tawaran pekerjaan agar tim rekruter ataupun juga bagian owner dari perusahaan itu mengenal kita agar kita juga bisa ditawari pekerjaan ataupun kita bisa berkolaborasi ke depannya. Jadi untuk personal branding ini penting karena itu akan memperluas koneksi kita dan relasi kita. Gitu. Itu benar sekali jawaban dari Kak Iqbal. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Jeff Bezos, jadi personal branding itu adalah apa yang dikatakan orang tentang kamu ketika kamu tidak ada di ruangan tersebut. Misalnya, kayak tadi nih, aku membicarakan Kak Iqbal saat Kak Iqbal tidak ada di ruang Zoom ini. Aku membicarakan tentang Kak Iqbal itu seperti apa kepada Kak Rifka. Nah, itu adalah personal branding dari aku mengenal Kak Iqbal. Kalau misal Kak Iqbal ada di ruangan tersebut, itu sebenarnya bukan dikatakan personal branding. Itu biasanya akan dikatakan adalah memuji. Gitu. Jadi, ada perbedaan antara kalau orang ada di ruangan tersebut itu biasanya kita tujuannya itu untuk memuji dia, tapi kalau tidak ada di ruangan tersebut, itu baru dikatakan adalah personal branding. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama tadi mudah dikenal, kredibilitas, koneksi dan peluang, sama pertumbuhan koneksi ataupun pertumbuhan profesional ya. Jadi, misalnya nih teman-teman, kalau misalnya eh, kita bisa mengenal, tadi aku mengenal Karifka, aku mengenal Kak Iqbal, aku mengenal Kak Putri dari sini. Itu salah satu dengan manfaat dari personal branding. Karena aku mengenal Kak Rifka orang yang seperti apa, dia lulusan dari mana, terus punya skill apa, terus Kak Iqbal dari punya skill apa, terus punya pekerjaan apa sebelumnya. Nah, itu berarti aku mudah dikenal. Kalian mudah dikenal agar aku juga mudah mengenal kalian. Terus juga kredibilitas dengan kayak misalnya ada buktinya kalau misalnya kita bisa mengenal satu sama lain itu ter-approve.
gitu. Karena aku percaya, aku mengenal Karifka ini dengan baik, aku percaya sehingga aku bisa menjalin kerjasama seperti ini. Itu karena adanya kredibilitas. Terus ada namanya koneksi dan peluang. Bagaimana kita mengembangkan diri, bagaimana kita mengembangkan peluang kita agar kita bisa dikenal oleh orang lain. Dan profesional, jadi profesional ini bukan hanya tumbuhnya ke atas ya, tapi bisa aja tadi dari koneksi, terus juga misalnya kita bisa naik jabatan, atau kita dapat tawaran pekerjaan, atau mungkin kita bisa diundang untuk jadi narasumber dan sebagainya, itu dari pertumbuhan profesional. Jadi personal branding ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman ingin memanfaatkan personal branding ini, insya Allah kalau teman-teman nanti akan mencari pekerjaan itu akan jauh lebih mudah. Karena itu teman-teman akan dapat ciri khas masing-masing. Gitu. Nah, kalau personal branding itu biasanya kita nggak menutup ya, ada online, ada offline. Kalau online itu kan kita dari kenal ya, saat ini itu adalah personal branding secara online. Nah, dari media sosial, terus dari website, dari YouTube, dari Zoom, dan sebagainya. Aku mengenal Kak Putri, aku mengenal Kak Iqbal, aku mengenal Kak Rifka, itu bisa jadi personal branding secara online. Tapi kalau secara offline, itu yang pernah kita ketemu. Misalnya kita ketemu saat di workshop, kita ketemu saat di di seminar, terus kita gabung di komunitas, gabung di acara-acara yang meningkatkan diri kita. Nah, itu adalah personal branding secara offline. Ya, sebenarnya perbedaannya adalah kita ketemu orang tersebut itu secara offline atau online, gitu aja bedanya. Gitu ya. Jadi kita bisa menangkap nih, oh personal branding itu bisa secara online, bisa secara offline. Terus gimana Kak? Aku orangnya itu introvert banget. Nah, introvert ini atau ekstrovert ini nggak menutup kemungkinan loh. Introvert ini hanya bisa di online aja. Bahkan bisa aja nih orang introvert itu offline-nya itu sangat bagus. Karena yang aku kenal nih beberapa teman-teman aku atau beberapa orang yang aku kenal, orang-orang introvert yang bahkan untuk personal branding offline-nya itu sangat-sangat bagus. Gitu. Jadi kita mengenal dia itu dengan sangat baik, kita mengenal dia itu dengan kredibilitas yang cukup baik, dan kita bisa memberikan tawaran pekerjaan untuk dia ke depannya. Gitu. Nah, terus bagaimana nih kita harus memaksimalkan personal branding kita? Yang pertama, kalau teman-teman di sini itu punya media sosial nih, ini berarti kita harus isi atau kita harus memaksimalkan isian yang ada di media sosial. Kalau misalnya nih kan biasanya di media sosial, di Facebook, ataupun di Instagram, ataupun di LinkedIn, ataupun di TikTok, biasanya disuruh untuk isi username, email, verifikasi email, nomor HP, dan sebagainya. Ya, itu perlu kita isi ya. Kita isi. Karena itu agar meningkatkan personal branding kita, agar terverifikasi. Bahkan kalau di LinkedIn, kalau kita eh, masukinnya itu pakai akun yang terverifikasi, itu jauh meningkatkan kredibilitas kita. Akan ada simbol kalau kita itu sudah verified, gitu. Terus ada namanya build your network. Jadi kita bisa dapat engagement, terus kita juga bisa dapat endorsement, recommendation, dan sebagainya. Terus bisa membuat konten-konten. Kalau misalnya nih teman-teman di sini suka bikin konten-konten yang menarik, nah silakan dibuat. Terus yang terakhir adalah kita dapat tawaran ataupun kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai peluang baru untuk karir kita ke depannya. Gitu. Nah, selanjutnya yang kita bikin ini adalah bagaimana membuat profil ini jauh lebih menarik. Ini sejalan juga nih kalau misalnya teman-teman yang bingung untuk namanya, kalau aku
aku udah punya akunnya, Kak. Aku udah punya akun LinkedIn-nya, tapi aku bingung bagaimana aku bisa mengembangkan akun tersebut biar kayak orang-orang ataupun biar bisa bagus. Nah, kenapa kita harus punya akun LinkedIn? Karena sebenarnya fun fact-nya nih, akun LinkedIn ini adalah media sosial paling tua dan masih aktif hingga saat ini. Usianya itu di atas Facebook. Kalau Facebook itu 2004, LinkedIn itu 2002. Jadi 2 tahun lebih tua dibanding Facebook. Kalau Friendster kan mungkin sebelum 2000-an ya. Tapi kan udah nggak aktif hingga saat ini. Nah, makanya LinkedIn ini adalah yang paling tua dan masih aktif hingga saat ini. Dan akan terus berkembang karena untuk namanya media untuk pekerjaan itu akan terus berkembang. Makanya aku sarankan untuk teman-teman di sini punya akun LinkedIn. Nah, alasan utamanya nih ada dari sisi perusahaan, ada dari sisi individu atau profesional. Untuk perusahaan itu bisa dari rekrutmen, employer branding, brand promotion, company exposure, terus sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang ada untuk perusahaan. Sedangkan untuk kita nih yang masih secara individu atau kita yang profesional, kita bisa dapat apa nih? Kita bisa dapat networking, kita bisa dapat personal branding, job searching, industry insight, learning development, terus komunitas, terus career advice and mentor. Jadi, kita bisa dapat mentor-mentor kita dari LinkedIn. Aku dapat mentorku dari LinkedIn. Aku dapat tawaran pekerjaanku dari LinkedIn dan aku mendapatkan tawaran untuk jadi speaker pertama kali itu dari LinkedIn. Makanya untuk LinkedIn ini itu bisa dimaksimalkan, bisa kita dapatkan teman-teman agar kita juga bisa mendapatkan nih koneksi-koneksi ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, ya, jadi penelitian nih tahun 2022, bahkan 3 tahun yang lalu, 30% pengguna LinkedIn itu mendapatkan pekerjaan impiannya melalui platform ini. Aku di 2021, aku dapat pekerjaan aku saat ini itu dari LinkedIn. Jadi, kalau 2022 dibilang 30% pengguna LinkedIn mendapatkan pekerjaan impiannya, aku percaya. Dan aku salah satu dari situnya. Jadi, sekarang 2025 itu terus berkembang, teman-teman. Jadi, aku harap teman-teman bisa memaksimalkan media ini untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada dalam konteks yang profesional. Nah, sekarang kalau misalnya nih teman-teman adalah seorang rekruter, pasti akan milih profil yang B. Kalau yang A itu kosong banget. Dari fotonya nggak ada, bannernya nggak ada, namanya, oke namanya aku samarin ya. Terus juga unfitting 8. Pokoknya polosan banget deh, koneksinya juga nol. Ya, ibarat kata kayak akun yang baru dibuat. Nah, tapi kalau yang B itu udah oke nih. Dari ada fotonya, ada bingkainya, terus juga ada latar belakang pendidikan, pekerjaan, terus juga ada bionya, terus juga koneksinya oke, terus juga ada namanya bannernya dan sebagainya. Jadi, kalau kita seorang rekruter, profil mana yang akan kita prospek? Pasti profil B. Ini masih di profil A, masih seperti ini. Yuk kita sama-sama kita bebenah untuk LinkedIn kita agar kita bisa menjadi profil B dan bisa dilirik oleh rekruter. Nah, optimalisasi profil. Pertama, kalau teman-teman lihat seperti ini nih, ya kuncinya adalah yang pertama, fotonya itu harus profesional. Teman-teman kalau foto profesional itu nggak ribet kok. Sebenarnya itu foto itu yang penting backgroundnya itu adalah jangan merah, jangan biru. Karena kalau merah sama biru kayak kelihatan foto KTP.
ya udah pakai background putih atau pink atau warna yang kalian suka. Yang penting itu konteksnya itu profesional, bukan foto liburan, bukan foto keluarga dan sebagainya. Terus bannernya rapih. Kalau teman-teman lihat di sini bannernya itu sesuai dengan tagline dari perusahaan aku. Get certified, be qualified. Terus ada kata kuncinya. Jadi ada di sini kata kuncinya. Karir body, karir konsultan, sama jasuka. Aku masukin di situ. Terus cantumkan alamat dan kontak ada semua di sumber informasi atau informasi kontak. Terus bingkai atau frame itu opsional. Karena bingkai atau frame itu lebih menandakan kalau kita saat ini sedang open hiring atau open to work ataupun apa. Jadi itu lebih kayak tanda kalau misalnya kita saat ini ngasih tahu nih ke orang lain, sekarang aku lagi mencari pekerjaan baru nih. Oh sekarang aku lagi membuka lowongan baru nih. Nah, lebih ke situ aja kok. Nah, terus ada namanya about me-nya kalau ke bawah. About me ini kan biasanya teman-teman bingung ya. Nulis about me-nya itu seperti apa yang harus ditulis. Aku bingung, Kak. Ya udah, teman-teman bisa masukin rumus yang ada di sini aja. Jadi paragraf pertama cukup nama sama passion aja. Paragraf kedua fokus ke pengalaman baik itu pendidikan maupun pekerjaan. Paragraf ketiga adalah fokus ke nilai unik diri kita. Jadi kita bagi part-part tersebut itu adalah sebuah paragraf, sebuah cerita agar menggambarkan diri kita. Jadi itu bisa storytellingnya itu bisa lebih oke. Dan nanti kalau teman-teman bingung nih, aku mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sekarang udah ada namanya bendahara kita atau sekretaris kita yaitu adalah ChatGPT. Tinggal minta aja gitu. Jadi kalau misalnya tolong rapihkan kata-kata di sini, nanti dirapihin. Dan itu jauh lebih oke. Tapi kita harus baca lagi, apakah penulisan itu udah sesuai sama gaya penulisan kita atau belum. Karena kalau nggak sesuai sama gaya penulisan kita, itu biasanya akan kurang maksimal dan kurang menyentuh gitu. Terus optimalisasi profil. Kalau teman-teman lihat di sini experience, berarti masukin ke pengalaman itu pengalaman kerja. Cukup yang kerja. Jadi kalau organisasi bukan di sini tempatnya. Experience itu untuk pengalaman kerja, baik itu magang, part-time, freelance, full-time. Itu masukin di situ. Terus pencapaiannya ditulis di situ, skill-skill apa yang teman-teman kuasai dari situ ditulis dan masukin media berupa gambar atau video itu jika ada. Jadi itu buat menandakan kalau itu adalah portofolio teman-teman selama teman-teman bekerja di tempat tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk pendidikan, pendidikan itu bisa masukkan adalah pendidikan di universitas ataupun pendidikan terakhir. Karena kalau misalnya masukin dari TK, SD, SMP, itu nggak ada nih yang bikin akun LinkedIn biasanya. Ya udah, jadi kita coba maksimalkan kalau SMA-nya ada, ya berarti kita bisa sambungkan. Tapi kalau SMA-nya nggak ada, berarti kita bisa sampaikan itu ke SMA kita nih agar Pak, ayo Pak, kita bikin akun LinkedIn gitu. Jadi biar ada verifikasinya seperti ini. Jadi ada logonya agar lebih terupdate orang-orang yang bekerja di situ siapa aja. Terus untuk license sama certification itu masukin adalah sertifikasi. Sertifikat ini beda dengan sertifikasi. Kalau misalnya teman-teman dapat sertifikat dari kegiatan hari ini, itu bukan sertifikasi. Jadi nggak bisa dicantumkan di LinkedIn. Yang bisa dicantumkan di LinkedIn adalah yang ada namanya proses ujiannya. Yang biasanya BNSP, internasional, dan sebagainya. Jadi bisa dicantumkan di sini kalau memang ada ujian. Terus eh, kita masukin volunteering. Jadi kegiatan saat ini nih, aku bisa masukin itu sebagai kegiatan volunteer aku. Aku cantumkan. Karena ya kita bisa cantumkan memang pekerjaan tersebut sukarela itu
masukkan di volunteer. Kalau teman-teman ada eh, pekerjaan atau pengalaman organisasi atau pengalaman komunitas, nah komunitas bisa masuk ke sini. Pengalaman volunteer masuknya ke sini. Tapi kalau organisasi masuknya nanti ada pengalaman organisasi gitu. Terus untuk yang di sini itu adalah lebih kayak rekomendasi ya. Jadi itu untuk lebih menambah nilai plus kita dikenal oleh orang lain. Nah, ini lebih detailnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat rekomendasi di LinkedIn, jadi teman-teman bisa minta sama dosen, sama mentor, sama teman kuliah, atau teman yang teman-teman kenal, sama para profesional yang pernah bekerja atau berkolaborasi dengan kamu. Jadi, itu bisa diberikan, itu bisa diminta, dan bisa dimaksimalkan. Oke, kita masuk ke kredibilitas lewat konten. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih udah punya akun LinkedIn, tadi udah bagus, terus bikin kontennya gimana? Aku bingung, konten apa yang bisa aku share karena aku masih newbie nih. Ya udah, kalau misalnya masih newbie banget, kita bisa sharing tentang pengalaman pekerjaan kita, pengalaman magang kita, pengalaman saat kuliah, kita masukin. Pengalaman saat sekolah, kita masukin. Gitu. Terus sharing tips dan ilmu, rayakan pencapaian saat teman-teman lulus ujian, ataupun juga dapat pekerjaan baru, dan sebagainya. Terus hasil karya, kalau misalnya aku aja nih membuat gambar yang baru, ilustrasi, itu bisa dimasukkan ke portofolio kita juga. Gitu. Interaksi tanya jawab sama berikan reaksi, komentar, dan posting ulang. Nah, strateginya itu gimana? Jadi, pertama kita pilih platformnya. Tadi udah tahu ya, platform-platform apa yang sesuai sama diri kita. Terus, fitur-fitur apa aja yang ada di platform tersebut. Kalau misalnya di Instagram itu Reels, kalau di TikTok itu misalnya bisa konten-konten yang berupa video, atau bisa konten-konten yang lain, ya kita maksimalkan di situ. Kontennya tipenya seperti apa dan tarik engagement gitu. Nah, ini contoh konten. Jadi sebenarnya konten apapun itu bagus, teman-teman. Yang penting kalau misalnya teman-teman itu mengambil konten orang lain, itu cantumkan, karena misalnya oh kita nih, dia kontennya itu bahasa Inggris, sedangkan kontenku bahasa Indonesia. Ya udah nggak apa-apa dong, aku nggak pakai kreditnya dia karena aku terjemahin aku sendiri. Ya nggak bisa, karena kamu dapat itunya dari akun yang lain, akun ini nih, yang utamanya yang pakai bahasa Inggris. Ya kita harus tetap mencantum namanya dia sebagai referensi di akun kita, gitu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya teman-teman pengen eh, menjadi membuat storytelling, ini bisa dibaca aja urutannya. Jadi ada pakai judul, terus viral story, terus setting waktu, orang kedua, inti cerita, harapan dan doa. Jadi tujuannya itu agar dalam sebuah postingan itu ada ceritanya, ada benar-benar sebuah makna, agar nggak cuma postingan doang, tapi ya benar-benar ada ceritanya gitu. Nah, buat konten digital untuk personal branding itu kita harus ingat formula PAS, Problem, Agitate, Solution. Problem, misalnya teman-teman ini tahu nih, kalau misalnya aku sekarang sulit untuk menjawab pertanyaan saat interview. Oke, agitate apa? Agitate itu adalah aku merasa nggak nyaman. Aku merasa kaget. Aku merasa kayak nggak bisa nih ketika ada pertanyaan pribadi saat sesi interview. Solusinya apa? Solusinya adalah menjelaskan opsi pertanyaan hal itu dengan sopan dan menenangkan hati rekruter. Jadi ada namanya bisa pakai formula PAS. Ini sering banget digunakan sama TikToker, Kak.
Hmm, Vina Maulida. Dia selalu pakai PAS. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih lebih kayak hooknya naik, bisa pakai ini gitu. Oke, cara memperluas koneksi yang relevan. Kenapa kita harus membangun koneksi? Karena dengan koneksi kita bisa membangun topik baru, terus juga kita bisa dapat baru, kita bisa dapat ilmu baru dan relasi baru. Jadi koneksi ini penting teman-teman. Jangan sampai koneksi kita cuma 10, 20, 30. Nah, kita punya target. Kalau misalnya teman-teman pengen dilirik oleh rekruter, minimal banget koneksinya itu 1.000. Tapi kan agak sulit ya mencapai 1.000 koneksi ini karena kita akun baru. Ya udah kita pakai target. Misalnya sehari itu kita nge-add itu 10 sampai 20 orang. Oh, berarti dalam 1 minggu, 5 hari, kita udah dapat 100 orang baru. 100 orang baru dalam 1 bulan udah dapat 400 orang baru. Berarti untuk dalam 1.000 koneksi, berarti kita hanya butuh 3 bulan aja. Jadi bisa dimaksimalkan dengan seperti itu loh teman-teman. Gitu ya. Nah ini di sini aku tulis 100 koneksi, tapi sebenarnya bisa 100 koneksi tapi setidaknya 1.000 koneksi lah. Oke, karena biasanya akan dilihat nih koneksinya banyak atau enggak. Karena kalau koneksi dikit biasanya akan di skip gitu. Berkoneksi dengan teman kampus atau organisasi dan sebagainya. Terus juga tentukan target HR atau perusahaan, riset tentang latar belakang HR atau perusahaan, menjalin engagement dengan baik, berkomunikasi secara DM, terus sampaikan pesan secara personal. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen banget bisa diterima koneksinya dengan tersebut, kasih pesan seperti ini. Kasih pesan secara personal agar teman-teman dinotis oleh orang tersebut. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen banget bisa dikenal oleh kalian gitu. Nah, ini membangun koneksi jadi bisa melalui grup-grup yang ada, kita join-join aja sesuaikan dengan posisi atau karir kita. Nah, 70% pekerjaan itu tidak dipublikasikan di media sosial dan didapatkan melalui networking. Jadi, maksimalkan networking kita agar kita bisa mendapatkan tawaran pekerjaan gitu. Nah, cara cari kerjanya gimana? Kita bisa cari kerjanya itu ya kita cari berdasarkan posisinya, terus juga kita maksimalkan nih level pengalamannya. Berarti misalnya, oh aku yang secara entry level atau misalnya aku yang 1 sampai 2 tahun ya udah masukin di situ. Terus level pengalaman masukin di situ. Terus perusahaan ya, nah ini biasanya akan dicari nih sistem kerjanya itu WFO, WFH atau hybrid. Terus bisa cari kerja gimana? Kita bisa kepoin dari perusahaan. Apakah perusahaan tersebut itu lagi buka lowongan atau enggak? Kalau misalnya kalian udah ngincernya ya udah sering-sering lihat aja karena biasanya dalam postingan di sini akan ada namanya jobs. Nah, jobs ini biasanya akan terlihat kalau misalnya teman-teman di akun tersebut lagi membuka lowongan pekerjaan atau tidak gitu. Nah, ini adalah jalan pintasnya agar dinotis bisa mengirimkan kata-kata ini sebelum mengirimkan email ataupun sebelum mengirimkan di LinkedIn gitu. Kita harus menyesuaikan pesan kita, kita harus menyesuaikan lagi CV kita agar pesan yang mau kita sampaikan itu lebih personal. Oke, teman-teman, dari aku cukup, dari teman-teman di sini. Sekarang kita lebih ke ngobrol-ngobrol dan sesi tanya jawab. Aku kembalikan lagi ke Kak Rifka. Terima kasih.
Oke, thank you ya Kak Hana. Oh, luar biasa banget. Thank you, thank you, thank you. Gimana teman-teman? Udah mulai apa namanya? Tergambar belum nih? Kalau misalnya nanti mau membangun personal brandingnya jadi seperti apa, mau membuat persona diri kalian gitu ya. Dan ternyata aku juga bisa menemukan simpulan yang menarik tadi dari materinya Kak Hana tentang introvert dan extrovert yang di online dan di offline dan online. Nah, aku jadi keingetan nih karena di sini kan sambil kita membahas juga tentang apa namanya? Selain personal branding, kita juga menemukan potensi kita nih dari genetik. Nah, sebentar lagi saya akan memuat sebuah presentasi buat kalian yang terkait tentang konsep Stephen. Kalau yang belum tahu, nah, sebentar ya, akan aku sharekan. Oke. Hmm. Hmm. Oke, baik. Jadi, sebenarnya apa yang dia ucapkan oleh Kak Hana tuh bener banget. Kita harus bisa membangun sebuah personal branding. Karena kalau misalnya personal branding itu adalah sebuah PR seumur hidup. Saya pernah menemukan itu di konten sosok trainer ya di Instagram. Tapi sorry lupa siapa namanya. Tapi bagus banget apa yang dia bilang bahwa membuat sebuah personal branding itu seumur hidup. Karena apa? Karena kita selama kita hidup kita harus menunjukkan karya kita. Kita harus menunjukkan kita tuh siapa ke publik, ke khalayak umum. Sesuai dengan tema dari presentasi kita hari ini, Merdeka Menggeluti Passion sesuai potensi genetik. Kita harus mengetahui dulu, kita ini siapa? Oke, perkenalan lagi. Kita kenalan lagi ya. Aku Rifkat Musntono, seorang Certified Happy Way Stephen Consultant. Jadi, untuk sebuah konsep Stephen, alhamdulillah saya sudah sertifikasi dan juga seorang sosmed content producer, brand dan creative strategist, dan juga seorang sarjana di cafe. Dan pernah juga ngambil sertifikasi tour guide. Kenapa sih kita tuh harus tahu tentang Stephen? Stephen tuh apa sih? Mungkin ada yang pernah dengar atau bahkan belum pernah dengar. Apa itu Stephen? Itu apa gitu kan? Nah, jadi Stephen itu adalah em, sebuah konsep yang yang didasari dari ketika 75% orang Indonesia itu menderita stres. Sebenarnya karena apa? Nah, ini karena orang Indonesia itu tidak tahu gitu. Nah, sorry, kenapa kemencet? Bentar. Nah, gitu. Faktor utamanya adalah karena 75% orang Indonesia itu menderita stres karena pekerjaan, kesejahteraan fisik, keluarga, dan sosial. Bahkan angka perceraian di Indonesia itu naik 20%, apalagi setelah pandemi kemarin ya. Dan yang lebih gongnya lagi, 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Karena apa? Karena tidak menemukan passion mereka tuh di mana. Jadi kayak asal masuk aja atau asal ikut temen gitu kan. Dan endingnya adalah ketika cari pekerjaan, ya mau nggak mau harus sesuai sama pekerjaan mereka. Sorry, sesuai dengan jurusan mereka. Udah deh, itu udah makin kacau, jadi mereka bingung. Nah, kalau konsep Stephen sendiri adalah sebuah konsep tentang fungsi otak dominan pada manusia. Ada sensing, ada thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Ini adalah sebuah metode yang menggunakan 10 jari kalian untuk melihat dari sidik jari nanti akan ketahuan. Nah, sidik jari itu dianalisa lagi lalu dihubungkan dengan belahan otak ke sistem operasi otak kalian seperti itu. Foundernya adalah almarhum Pak Farid Paniman yang sudah menemukan sejak tahun 1999 dan kajiannya tuh sudah dilakukan lebih dari 20 tahun. Jadi pendirinya itu ada almarhum Pak Farid Paniman, Pak Indrawan Nugroho, dan juga Pak Jamil Azaini yang juga memiliki Kubik Leadership. Kalau pernah dengar itu adalah lembaga training untuk para leader gitu, untuk leadership. Dan ternyata setiap orang itu terdiri dari yang namanya strata genetik. Strata genetik itu apa? Kita bongkar satu-satu. Yang pertama ada jenis kelamin. Pasti dong, yang namanya laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda. Dari gender berbeda dan dari cara pengambilan keputusan pun berbeda pastinya. Dan mesin kecerdasan juga. Nah, mesin kecerdasan ini yang nanti akan kita bahas di konsep Stephen itu. Lalu, drive kecerdasan. Nah, drive ini adalah sisi introvert dan extrovert. Nanti kita akan bedah lagi.
Kapasitas hardware, ini adalah IQ. Kalau misalnya ada tes IQ bla bla bla, nah itu namanya hardware-nya. Dan golongan darah. Nih kalau golongan darah pernah ada yang tahu komik-komik golongan darah yang ada di medsos gitu ya, yang A, B, O, AB, itu kan kelihatan tuh sifatnya seperti apa, seperti apa. Itu juga mempengaruhi sifat dan juga eh, personality seseorang. Oke, kita lihat kalau dari sisi otak, kita pegang otak kanan kita yang bagian atas. Nah, orang yang dominannya ada di bagian otak kanan atas, dia adalah orang yang intuiting. Dia kreatif dan inovatif. Nah, kalau otak kanan yang di bagian bawah, itu dia orang yang punya kecerdasan emosi. Dia adalah sosok feeling, kecerdasan eh, people person banget gitu, kecerdasan emosi. Lalu otak kiri, kiri atas ada orang thinking yang lebih ke analitis, lalu ada orang sensing yang punya memori dan juga dia orangnya rajin, otak kiri bawah. Yang di sini belum atau bahkan mungkin jarang dibahas di teori-teori tentang personality ada di otak tengah. Otak tengah ini adalah orang insting. Dia orangnya naluriah dan serba bisa. Oke, ini ciri-cirinya sensing. Dia tuh orangnya rajin, dan ya menuntut bukti. Jadi jangan sekali-kali membuat kebohongan sama orang sensing karena dia orangnya nggak suka dibohongi. Dia tuh orangnya sangat-sangat real gitu. Dia membutuhkan hasil, membutuhkan kepastian dan ingin mencari hasil. Dan dia adalah chemistry-nya tuh di harta. Tapi bukan berarti mata duitan ya. Dia tuh pokoknya kalau misalnya bekerja, orientasinya harus ada hasilnya nih. Harta itu nggak cuma uang ya, tapi harus ada sesuatu yang menghasilkannya nih, seperti itu. Lalu ada orang thinking. Nah, orang thinking ini dia tuh logis, rasional, tapi kurang peka dan dingin. Agak menjaga jarak dan maskulin. Maskulin, baik itu perempuan ataupun laki-laki, orang thinking itu maskulin. Ibarat kalau misalnya di alpha gitu ya, atau alpha male. Nah, itu masuknya tipe-tipe alpha nih. Kalau di medsos suka bertebaran tuh alpha male. Nah, itu thinking seperti itu. Chemistry yang dicari adalah tahta, yaitu spesifikasi profesi atau keahlian. Bukan berarti gila jabatan ya. Nah, lanjut. Ada lagi orang intuiting. Nah, dia orang intuiting itu yang di chemistry itu kata. Dia menyukai mengolah kata-kata. Dia punya gambaran besar, orang yang kreatif dan unik, punya orientasi masa depan, orang yang suka metafor, dan dia adalah orang yang sangat-sangat kreatif. Lo ada feeling. Orang feeling ini chemistry-nya apa yang cari? Cinta. Karena dia punya kecerdasan emosi. Dia hobinya main hati. Tapi main hati ini bukan eh, yang ya konotasi negatif ya, tapi kayak kena banget gitu perasaannya. Dia orangnya hangat dan ramah, empatik dan simpatik, tapi mudah tersinggung. Dan orangnya suka banget ngobrol, suka banget ngobrol. Lalu ada orang insting. Yang dicari adalah kebahagiaan. Karena dia orang yang spontan, naluriah, pragmatis, generalis, dan hobi menolong. Sangat hobi menolong, filantropis banget. Ini gambarannya ketika kalian merasa, aduh kayaknya ada yang salah satunya kayaknya ciri-ciri gue nih gitu. Ini kalau misalnya orang sensi memang mencari harta ya, yang dicari itu. Thinking yang dia cari selama berkarir itu tahta, dan itu itu yang dicari adalah kata. Feeling itu mencari cinta, hubungan emosi dan intrapersonal. Kalau insting dia, yang penting gue bahagia, yang penting gue hidup damai. Sudah selesai dia. Dan ini ada chemistry hubungan antara untuk mentor dan em, yang bisa mendukung. Di sini menaklukkan ini bukan berarti membuli ya, tapi lebih ke siapa yang cocok untuk menjadi mentor. Ini grafiknya saling mendukung. Insting akan mendukung orang intuiting. Orang intuiting akan mendukung orang feeling akan mendukung orang sensing. Orang sensing akan mendukung orang thinking, dan orang thinking akan mendukung orang insting. Dan yang cocok jadi mentor ketika di dunia kerja udah nemu nih partnernya dan kebetulan tahu juga nih, oh jenis kecerdasan kamu ternyata orang insting, oh cocoknya bisa kerja sama dia nih. Kalau kamu orang insting, kamu butuh mentor orang sensing. Kalau kamu orang thinking, kamu butuh mentor orang feeling yang menaklukkan kerasnya hati orang thinking. Kalau kamu orang intuiting yang suka menghayal, kamu butuh mentor orang thinking yang logis. Kalau kamu misalnya orang feeling, mentormu harus orang insting. Karena mereka sama-sama punya kecerdasan emosional tinggi. Dan kalau kamu orang sensing, mentormu harus adalah orang intuiting. Karena orang sensing itu logis dan nyari cuan-cuan-cuan terus, tapi bisa diarahkan dengan lebih lembut dan lebih beride dengan mentor sosok intuiting.
Di sini tadi menambahkan dari penjelasannya ke Hana tentang introvert dan ekstrovert. Nah, kalau orang introvert ini image-nya kan orangnya ansos, nggak mau bergaul dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang introvert itu adalah mencari sumber stimuli itu dari dalam. Falsafah hidup dia diancam dan cara memotivasinya itu ditantang. Semua keinginannya lebih banyak dari dalam diri gitu. Kalau ekstrovert, dia sumber stimulinya dari luar, falsafah hidupnya tuh diiming-imingi, dan cara memotivasinya difasilitasi. Dan semua keinginan dia tuh lebih banyak dari luar, dari pihak luar gitu maksudnya. Nah, penjelasannya orang introvert ini dia kalau misalnya ingin sesuatu tuh kalau misalnya bukan dari kehendak dalam dirinya, ya belum tentu dia mau gerak juga. Nah, kalau orang ekstrovert itu dia kalau diajakin hayu aja gitu. Dan falsafah hidup tuh lebih ke kayak surga dan neraka. Jadi kayak kalau kamu masuk surga, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus berbuat baik. Itu untuk orang ekstrovert. Tapi kalau orang introvert lebih ke kalau kamu nggak mau masuk neraka, kamu harus berbuat baik. Nah, caranya mirip-mirip seperti itulah kira-kira. Untuk mencari pekerjaan yang cocok, nah di sini kita harus tahu dulu nih karakternya apa. Kalau sensing dia tuh kuat di motorik, nah, senang banget kerja nyata. Pokoknya kerja yang ada hasilnya ya senang banget tuh dia. Fokus pada hasil langsung dan efisiensi tinggi. Dia tuh bener-bener orang yang sangat efisien. Nggak mau buang-buang waktu untuk hal yang nggak pasti. Pokoknya kalau ada hasilnya ini begini, ada bukti nyata, gas gitu. Kalau orang thinking, dia tuh analitis. Dia menganalisa dulu. Sistematis, berpikir jernih, menyukai hal yang struktural, algoritma, dan akurasi. Jadi harus diperhitungkan dulu nih. Akurat nggak nih? Kalau misalnya oke, baiklah, akan saya lakukan. Seperti itu orangnya. Nah, kalau orang intuiting itu dia kreatif, ideologis. Jadi dia punya idealisme yang tinggi. Karena dia visioner juga, out of the box, dan menyukai sebuah tantangan baru. Dia juga orangnya humanis kalau buat feeling ya kan. Feeling itu dia lebih ke people person. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya ke sosial gitu. Menyukai hubungan sosial dia. Dia humanis, menyentuh emosi, empati. Ada lagi orang insting. Dia tuh naluriah, holistik, cepat ngambil peran dan kontributif. Jadi cocok di tipe-tipe pekerjaan yang em, filantropis kayak gitu. Semacam itu. Kita sambil bahas juga nih. Tadi kan kita sudah tahu lah ya apa sih personal branding dari LinkedIn tuh gimana. Kita cari tahu dulu nih sebenarnya kita cocoknya di mana. Kalau kamu sudah tahu dari sisi Steven, kamu sensing introvert misalnya, kamu cocok jadi sosok ekonom, banker, marketing, atau sales, pengusaha, entertainer, pramugari, model, sekretaris, ahli bahasa, pekerja lapangan. Nah itu. Sebenarnya extrovert juga mirip-mirip, cuman bonus olahragawan. Karena biasanya orang extrovert itu lebih secara motorik lebih suka aktivitas luar ruangan ya. Seperti itu. Nah, kalau orang thinking biasanya latar belakangnya nih pekerjaan yang penelitian, yang spesialis gitu. Dokter aja spesialis gitu ya. Spesifik banget ya pekerjaannya. Konsultan, pemerintahan, birokrat gitu ya. Di QC juga. Dan juga kalau di extrovert itu dia cocok jadi programmer atau ahli IT, manager. Jadi yang nampil di depannya ada tentara, dosen, guru. Ini cocok nih. Lalu ada orang intuiting introvert. Dia cocok menjadi seniman atau desainer, periklanan, dan di industri kreatif. Bahkan untuk penelitian pun dia bisa. Pokoknya orang di belakang layar untuk hal-hal yang kreatif. Dan kalau untuk orang yang intuiting extrovert, dia akan menjadi sosok fashion designer cocok, desainer visual cocok, peneliti sains murni pun cocok. Pokoknya di dua bidang ini terkait hal kreatif. Sebenarnya kalau ditarik garis lurus sih mirip-mirip ya, karena memang sensing sesuatu yang administratif, eh, memegang kendali tentang terkait budgeting dan lain sebagainya. Orang thinking itu di hal-hal yang strategi untuk yang spesialisasi, penelitian. Kalau orang intuiting tuh hal-hal yang meramu ide, kreativitas. Kalau orang feeling, dia tuh lebih ke pekerjaan yang emosi. Me, apa ya? Emosi itu kan nggak harus marah ya. Ada sedih, bahagia, dan kalau orang feeling ini lebih ke menunjukkan emosi kepada sesama manusia. Dia bisa jadi trainer, motivator.
Introvert dan juga extrovert itu bisa jadi sosok trainer dan motivator. Karena memang pada dasarnya suka sama pekerjaan yang ngobrol, ketemu orang, tentang ke HRD dan humasnya juga cocok juga nih orang-orang feeling jadi HRD atau humas nih. Guru, politisi, karena apa? Karena kata-katanya manis. Dan ini nih orang insting. Sosok yang punya spiritual stratanya lebih tinggi dibanding mesin kecerdasan lainnya. Dia cocok jadi entertainer juga, agamawan, pengusaha, aktivis. Nah, volunteer nih, filantropis. Karena memang orang insting, jiwa sosialnya tinggi dia. Basically karena orang insting itu otak tengah, dia serba bisa. Dia nggak ada introvert dan extrovert, karena semuanya dia bisa melakukannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu kalau misalnya gambaran. Jadi, apa yang dari materinya Kak Hana, aku akan sharing ininya aja, apa namanya? Menambahkan, menambahkan dari materinya Kak Hana bahwa, oh, ternyata kita tuh harus bisa punya, apa ya namanya? Personal branding yang cakep nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya personal branding yang bagus, kita nggak akan bisa mendapatkan kerjaan sesuai passion kita. Kita juga harus bisa membentuk apa ya namanya personal kita itu dari ya nggak ada kata terlambat karena memang harus sejak awal harus dibangun gitu. Karena memang bangun personal itu adalah seumur hidup seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya di antara teman-teman sini ada yang mau menambahkan, ada yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya, boleh banget. Di sini kita bisa bebas ya, ada aku, ada Kak Hana, kita bisa saling sharing, dan teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol terkait personal branding, ataupun passion yang masih selama ini masih belum didapatkan, atau pengen, ya tanya-tanya aja kayak, aduh aku juga sebenarnya udah tahu nih, misalnya ada udah Steven gitu kan. Contohnya salah satunya kita sebut Kak Hana nih, Kak Hana sharing deh, dirimu kan, ayo apa dirimu? Apakah kadang ada benernya atau sudah sesuai gue banget nih kerjaan kakak selama ini sebagai seorang karir konsultan nih? Boleh dong di-sharing. Apa ya? Ya, ada yang mirip, ada yang enggak. Jadi, kalau aku kan sensing ya, ekstrovert. Ya, emang chemistry-nya hartanya bener. Jadi, aku bisa dapat uang dari manapun. Aku jalan, aku berdiri, aku bisa dapat. Gak percaya sih itu kalau aku. Terus, tapi untuk motoriknya, kalau dibilang kuat-kuat, cuma aku motorik aku lemah. Lemahnya itu kayak aku nggak bisa mengkoordinasikan kanan sama kiri, kayak Hmm, gitu-gitu. Pokoknya oke, oke. hal yang membuat otak aku untuk mikir, aku agak lemah di situ karena Hmm, itu butuh waktu ekstra untuk aku berpikir, gitu. Tapi kalau kegiatan kayak mindahin barang cuma satu perintah, aku bisa. Tapi kalau perintahnya itu kompleks, aku nggak bisa, lebih ke gitu. daya Jadi, tahannya ya, tapi yang ya. yang bener banget tuh daya tahannya sih orang sensing emang daya tahannya paling jos kalau buat cari cuan. Jadi benernya di situ. Hmm, Terus kalau untuk pekerjaan ya sebenarnya pekerjaan aku sih lebih kayak bukan yang untuk ranah kesensing banget, tapi ya aku kembali lagi aku bisa dapat kerja dari manapun gitu. Jadi betul. pekerjaan aku saat ini ya sebenarnya itu salah satu yang bisa didapatkan ya tadi dari gaya eh, sensing tersebut gitu. Oke, menarik ya. Kalau teman-teman ada yang masih bingung atau belum menemukan jati diri, sebenarnya ini tuh bukan buat ngejudging gitu ya. Maksudnya kayak jadi tahu kan lebih ke oh jadi aku tuh bisanya di sini, apa yang bisa dimaksimalin. Kayak Kak Hana nggak harus dia kerja di apa jadi akuntan gitu ya. Maksudnya mentang-mentang sensing harus nyari duit di kerjaan yang menghitung duit enggak juga, tapi lebih ke memaksimalkan gitu karena oh ya potensinya emang chemistry-nya kebawa cuan gitu. Apa nih yang bisa dimaksimalin kayak gitu. Kalau di sini ada kakak-kakak yang pernah dengar Steven sebelumnya atau pernah ada yang
eh, pengen atau kepo, boleh banget kita ngobrol-ngobrol bebas aja di sini. Kak Iqbal mungkin, Mas Iqbal, Kak Putri, Kak Sylvia, boleh banget. Kalau misalnya ada mau sharing-sharing atau pengen apa ya, ya tentang seputar dunia karir dan tetek bengeknya, boleh banget. Mumpung ada karir konsultan nih di sini, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi ini Kak kayaknya ada nih pertanyaan Kak Iqbal di Oh kolom chat iya, tadi. sebentar, Jadi cek. dia bilang izin bertanya apa tujuan manfaat personal branding Oh, bagi fresh graduate. nah, monggo. Jawaban simpel yang kita bisa Oke, sharing juga nih ke orang awam. satu manfaat itu adalah tadi ya Ya, putus-putus Kak. kita bisa dapat info lowongan kerja langsung dari HRD-nya. Halo, aman ya? Oke, Tadi mentor putus dari dikit. sana. Ilmu dan halo, kita bisa dapat ilmu dari sana. Sama tawaran pekerjaan sama info lowongan pekerjaan. Itu bisa kita dapatkan dari LinkedIn, dari personal branding. Jadi kalau misalnya nih, biasanya nih kayak aku punya project one day project nih untuk desain atau untuk fotografi. Pasti di otak aku adalah pertama aku akan mengundang Rifka. Karena Rifka ini ya dia bisa didesain, dia bisa difotografi, dan dia itu waktunya fleksibel. Ya itu berarti udah masuk ke personal brandingnya di aku. Terus untuk koneksi kayak gimana ya? Karena misalnya nih dari personal branding pasti kita bisa dapat koneksi-koneksi baru yang kita kenal dari event-event tersebut, dari media sosial, ataupun sebagainya. Kayak misalnya Kak Rifka bisa kenal Kak Iqbal dari suatu acara. Itu pasti di media tersebut gitu. Terus kita bisa dapat mentor. Ya, kalau misalnya kita bisa mengembangkan personal branding kita ke yang lebih senior, kita bisa dapat mentor loh. Mentornya ini bukan hanya mentor ini bukan hanya guru yang mendikte ya, tapi mentor ini juga kayak teman ngobrol, teman ngopi, teman nongki. Yang dimana ngebahasnya itu ya apapun yang pengen lu tanya, dia bisa bantu untuk mengarahkan. Ibarat kata bisa jadi kakaknya kita lah gitu. Jadi itu bisa kita dapat manfaatnya dari LinkedIn teman-teman, dari personal branding teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memaksimalkan nih tadi dari LinkedIn, dari personal branding ataupun personal branding di LinkedIn itu jauh lebih baik gitu. Apakah menjawab Mas Iqbal? Oke, menjawab. Terima kasih. Sip, Itu sip. aku jawaban sendiri. Sip, 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 mantep. Oke, baik. Oke, luar biasa ya. Kalau misalnya sekiranya kakak-kakak di sini udah fase banget nih, udah dapat banget nih ilmu-ilmunya. Oh iya, menarik banget nih. Nanti kalian bisa untuk kalau misalnya mau terkoneksi, bisa nanti kita sharing sosial medianya. Kak Hana apa namanya, Kak? Hana Syahidah. Oke, Hana Syahida. Nah, Cari cari aja namanya, aja udah di namanya Hana LinkedIn. Syahida. Dan kalau mau tahu tentang Cari aja di Instagram ataupun LinkedIn, hmm, tapi jangan cari di TikTok. isinya apa itu? Isinya Untung nama basically. TikTokku beda ya. Iya, itu beda personality ya, kayak udah split Ya gitu. beda Kita udah personal branding soalnya beda kalau di beda TikTok. branding, betul betul betul. Dan kalau kalian misalnya mau tahu tentang Steven juga boleh cari. Nah, kalau ini personal branding sama nih. Kalau misalnya di Instagram cari aja Happy Way Steven Genetik. Udah kalau ada kata Steven sama Happy Way ada tuh akun itu doang tuh yang itu. Dan di TikTok juga sama Happy Way Steven nah itu. Kalau itu khusus akun. Kalau misalnya akun personal saya oh, itu beda lagi sama kayak Kahana tadi. Itu beda lagi.
Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa punya personal branding yang baik ya kan di LinkedIn terutama karena LinkedIn itu adalah salah satu media sosial profesional yang kita bisa cari kerjaan, kita bisa cari koneksi di situ. Tapi dengan syarat apakah Ana tadi ya itu bikin profil kita seprofesional mungkin. Walaupun fresh graduate ya nggak apa-apa, taruh aja pengalaman kamu di situ. Dan kalau misalnya kamu udah bekerja ini pastinya kalau tadi fresh graduate itu yang butuh pekerjaan, boleh bisa langsung aktifin LinkedIn. Dan kalau misalnya kalian udah punya kerjaan, tapi udah merasa, aduh kayaknya ini bukan kerjaan gua banget nih. Nah itu mungkin kalian boleh coba konsultasi juga tentang terkait Steven. Karena biar bisa tahu lah paling nggak, oh kalau aku sih di sini ya, ke kelebihan aku ini, kelebihan aku ini. Kayak Kak Hana misalnya dia kan orang sensing gitu kan. Kerjaannya meskipun bukan tentang duit, tapi memang karena dasarnya orang sensing tuh gampang banget narik peluang gitu ya. Bisa tuh dia memanfaatkan itu semua. Dan memang orang sensing walaupun secara motorik ada yang nggak bisa jadi sosok olahragawan yang atlet banget, tapi aku akuin daya tahannya ke Hana tuh, wah, kalau buat kerja tuh kerja Rodi banget mantep. Orang sensing emang luar biasa gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Hana dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga bisa ikut sharing ilmu di momen 17 Agustus yang sudah beberapa tahun kita tadi. Oh ya, 80 tahun ya. Udah 80 tahun negeri ini. Thank you so much for your attention tonight. See you on the next webinar maybe. Oke. Assalamualaikum.